Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Ya, kali ini kita akan melanjutkan ya. Ini bagian D untuk penilaian harian polinomial matematika penglihatan kelas 11 semester 2. Langsung saja soal nomor 1. Diketahui polinomial Px sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat dan seterusnya ya. Ditanya adalah P-2. Oke guys, saya punya Px dikurangi 3x kuadrat. Yang ditanya adalah P-2. Ya tinggal kita substitusikan saja. Begitu ya teman. Dikurangi 3. Sini ada min 2 kuadrat. Ditambah 4 dikalikan min 2 dikurangi 6. Oke ya. Maka nanti 2 min 2 pangkat 4 itu adalah 16. Dikurangi 3. Min 2 kuadrat itu adalah 4. Dikurangi 8 dikurangi 6. Ya silakan lanjutkan aja ya Dik ya. Pasti kalian bisa. Kita masuk ke soal nomor 2. Diketahui polinomial Px jika P2 sama dengan min 8, tentukan P min 2. Oke, saya akan buat dulu ya. Px itu 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 4 ditambah, ini kok sama ya Dik ya, ditambah dengan mx plus 2m. Nah maksudnya ini apakah salah ketik atau gimana ya? Ini yang bagian depan itu x pangkat 4, kok yang suku kedua juga x pangkat 4. Ya kita lanjutkan aja. P2 2, ini 2 pangkat 4 ya, dikurangi 5. 2 pangkat 4 ditambah 2m ditambah 2m. Itu nilainya adalah min 8 ya. P2 itu min 8. 2 pangkat 4 itu adalah 16. 16 kalikan 2 itu adalah 32. 2 pangkat 4 itu 16, 16 dikalikan 5 itu adalah min 80 ditambah 4M. Oke. Min 8, 80 dikurangi 32, 10 diambil 2 itu kan 8 ya. 7 diambil 3 itu adalah 4, negatif 48 ditambah 4M. Maka nanti sini 4M sama dengan negatif 8 ditambah 48. Maka nanti M sama dengan 40 dibagi 4. Nilai M-nya adalah 10. Oke. Maka ketemulah polinomial Px adalah 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 4. M-nya itu 10 ya. Maka 10x ditambah 2 kalikan 10, 20. Ya, ini M10 kita substitusikan ke polinomial. Oke, saya lanjutkan ya. Maka nanti Px sama dengan, ini langsung saja ya D, min 3x pangkat 4 ditambah 10x ditambah 20. Ditanya adalah P min 2. Maka nanti min 3, min 2 pangkat 4 plus 10 dikalikan min 2 ditambah 20. Min 3, min 2 pangkat 4 itu adalah 16, min 20 plus 20. Ini berarti kan hilang ya D. 16 kalikan 3 itu adalah 48. Jawabannya negatif 48. Oke, lanjut. Kita masuk ke soal nomor 3. Hasil pembagian polinomial dari ini dibagi dengan x plus 3 ya. Adik boleh menggunakan Progapet, boleh menggunakan metode Horner. Saya akan menggunakan metode Horner ya. Maka nanti x sama dengan min 3. Kita masukkan x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 10. Maka kita buat x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan 0. X pangkat 3 koefisiennya 1, di sini min 2, di sini min 8, di sini 10. Kita hornerkan dengan ini ya, x-nya min 3. Masukkan min 3, kita turunkan angka 1, lalu kita jumlah. 1 dikalikan min 3 adalah min 3, sini min 5, min 5 kalikan min 3 itu 15, atau plus 15 ya. Ini plus 15-nya saya hapus saja. Langsung 15 saja ya. 15 dikurangi dengan 8, itu adalah 7. 7 dikalikan min 3, itu adalah min 21, ini adalah sisanya. Min 21 ditambah 10, itu adalah min 11. Hasil baginya yang mana Mbak? Hasil baginya tuh yang ini ya deh. Kalau ini adalah sisanya. Min 11 itu sisa. Hasil baginya bagaimana? Jika sini x pangkat 3
maka nanti turun menjadi X kuadrat. Nanti sini X kuadrat, nanti sini X pangkat 1, nanti sini X pangkat 0. Maka dari itu hasil baginya adalah X kuadrat dikurangi 5X ditambah 7. Oke deh, semoga kalian paham. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 4. Diketahui polinomial Px, X pangkat 4 dan seterusnya mempunyai faktor X min 2. Nah, faktornya sudah ada. X min 2 itu artinya X-nya 2. Maka tinggal X2 itu kita substitusikan ke polinom. Nanti sisanya 0 gitu ya dek. Kalau ada faktor dari itu artinya habis dibagi atau sisanya 0. Saya buat dulu di sini X pangkat 4 dikurangi 4X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah MX dikurangi 12. Saya masukkan X-nya 2, nanti sisanya 0. Jadi maksudnya P2 ini nilainya 0. Ya. Kalau faktor dari itu artinya habis dibagi. Saya masukkan 2 pangkat 4 dikurangi 4, 2 pangkat 3 ditambah 3, 2 kuadrat ditambah 2. M ya, dikurangi 12. 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 3 8, 8 dikalikan 4, min 3, 2, 4 dikalikan 3 itu 12. Ditambah 2M dikurangi 12. Ini hilang ya dek. Maka nanti 16 dikurangi 32 itu min 16 ditambah 2M. Maka nanti 2M sama dengan 16. Nilai M-nya adalah 8. Oke. Akar-akar persamaan 2X pangkat 3 dan seterusnya ya. Itu adalah X1, X2, dan X3. Jika dua akar saling berkebalikan. Dua akar saling berkebalikan itu misalkan saya ambil antara X1 dan X2 ya. Dimisalkan nanti berarti X2 sama dengan 1 per X1. Contoh seperti itu. Maka nanti yang ditanya apa deh? Nilai P-nya. Oke ya. Saya akan menggunakan perkalian dua akar ya. Yang X1 dikalikan X2 ditambah X1 dikalikan X3 ditambah X2 dikalikan X3. Itu nilainya adalah C per A, gitu ya deh. Nah, dari sini kita peroleh X2 dikalikan X1 adalah 1. Nah, karena dari yang tadi akar berkebalikan ya, X1 dikalikan X2 adalah 1, ditambah X1 dikalikan X3, ditambah X2 dikalikan X3 sama dengan C per A. Kita akan mencari di sini ya, untuk persamaan polinomnya. Maka nanti A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah P, C-nya itu adalah min 28, D-nya itu adalah 12. C per A maka artinya min 28, dibagi dengan 2 itu 14. Ya, kita peroleh X1 kalikan X3 ditambah X2 dikalikan X3 itu nilainya 14 kurangi 1 ya, nilainya 13. Maaf, bukan 14 ya, harusnya min 14 ya dek. Ini kan ada negatif 28. Oke, hampir kelupaan saya. Min 14 ditambah min 1, maka jadinya min 15 ya dek. Kita revisi di sini, min 15. Oke, lanjut ya. Ini adalah persamaan ke-1. Kita masuk ke persamaan kedua. Yang namanya X1 dikalikan X2 dikalikan X3 itu rumusnya adalah min D per A, begitu. X1 dikalikan X2 itu kan nilainya 1. Saya masukkan ini adalah 1, maka ketemulah X3-nya D per A. Ya, kita masukkan ya, min D per A, min 12 per 2. Ini D-nya, ini A-nya ya. Maka X3 ketemu min 6, begitu. Oke, dari persamaan kedua kita ketemu min 6. Min 6 boleh kita masukkan ke sini ya, Dek. Maka persamaan kedua saya substitusikan ke persamaan ke-1. X1 dikalikan X3-nya itu min 6, ditambah X2 dikalikan X3-nya itu min 6 sama dengan min 15. Ya, kita boleh lepas min 6-nya, maka nanti sini X1 plus X2 sama dengan negatif 15 ya. X1, ini ya. Ditambah dengan X2 itu hasilnya adalah min 15 per min 6 ya. Maka nanti X1 ditambah dengan X2 sama dengan
Saya masing-masing bagi 3 ya. 15 bagi 3 itu adalah 5, 6 bagi 3 itu adalah 2. Inilah X1 plus X2. Nah, kita buat ya persamaan keempat. Selanjutnya, persamaan keempatnya. Oh, ini berarti persamaan keempat ya, Dek. Berarti saya masuk ke persamaan 5 menggunakan penjumlahan akar ya. X1 ditambah X2 ditambah X3 itu rumusnya adalah min D per A. X1 ditambah X2 sudah ada ya, 5 per 2. Nah, ditambah X3-nya itu kan min 6 ya, Dek. Saya langsung masukkan min 6. Sama dengan min B per A. Ini adalah B-nya. Maka nanti min P per A-nya itu 2. Ini nanti P-nya ketemu. Ya, kita masukkan di sini ya. Kita semua kali dengan 2 saja ya. 5 per 2 dikalikan 2. Ini baik ruas kiri maupun ruas kanan. Saya kali 2 aja semuanya. Maka nanti jadinya 5 dikurangi 12 sama dengan min P. Oke. 5 dikurangi 12 itu adalah min 7. Min 7 sama dengan min P. Maka kita peroleh P-nya 7. Oke, semoga kalian paham. Kita sudah bahas 5 soal untuk esai bagian B. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.